3 buta dari lubang buaya. Itu ada Mas Adi, Bu Santi, suami istri mereka, dan Aris, organis andalan kami. Semuanya buta atau punya penglihatan kurang sekali. Mari kita dengarkan lagu Maria Sampaikan Salamku yang secara ajaib saya ciptakan meskipun saya tidak bisa alat musik. Saya nggak bisa main gitar, saya nggak bisa main harmonika, suling, apalagi piano dan organ. Tapi mereka bisa menyanyikannya bagi kita. Semoga Anda menjadi pribadi yang senang melihat orang bahagia. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan besertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Suatu tanda besar tampak di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini, kita semua diundang untuk meneladani sikap dari Sang Bunda yang selalu peduli dan mau memperhatikan sesamanya, terutama mereka yang tengah menderita dan membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita agar dengan layak kita merayakan perayaan Ekaristi hari ini. Kita mau mengakui dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita yang seringkali membuat kita tidak peduli kepada penderitaan sesama. Saudara-saudara yang terkasih, renungan akan dibawakan oleh Romo Ferdinand dari Paroki Lubang Buaya, Gereja Kalvari. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Nama saya Johann Ferdinand Weisheyer. Saya biasa dipanggil Romo V. Dan hari ini saya akan membawakan 3 renungan terkait bacaan-bacaan pada hari ini. Tidak ada kebetulan, yang ada adalah penyelenggaraan ilahi. Kami diizinkan datang ke Paroki Lubang Buaya, ke Paroki Kelapa Gading ini oleh Romo Hendar pada tanggal ini. Semula diminta minggu yang lalu, tapi karena Romo Hendar terhubung dengan Roh Kudus, maka kemudian akhirnya kami datang pada hari ini. Dan hari ini bertepatan dengan banyak sekali hal yang akan menghubungkan Kelapa Gading dengan Lubang Buaya. Sebelum masuk saya kasih contoh, misalnya stola yang saya pakai nih. Ini dari Kelapa Gading, ada tulisannya, Nossa Senhora de Fatima, Ratu kami dari Fatima. Bukan kebetulan, tapi saya kira ini penyelenggaraan ilahi karena di Paroki Lubang Buaya kami menjadi satu-satunya tempat di mana Grupo da Immaculada mendirikan monumen Fatima di stasi Taman Mini wilayah Paroki Lubang Buaya. Jadi ini kan satu kesinambungan. Sampai di sini stolanya tiba-tiba saya nemukan ini. Ya, stola yang menghubungkan Kelapa Gading dengan Lubang Buaya. Bapak Ibu Saudara terkasih, permenungan pertama terkait dengan bacaan Injil pada hari ini, saya mau mengingatkan kepada Anda dan meneguhkan iman Anda, terutama Anda yang suka berdoa Salam Maria. Hari ini kita mendengar dengan jelas salah satu bagian doa Salam Maria dibacakan oleh dibacakan oleh Romo Wisnu dari bacaan Injil. Ini artinya apa?
Artinya doa Salam Maria itu Alkitabiah. Doa Salam Maria itu diambil dari kitab suci. Coba kita ingat, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Itu kata-kata malaikat Gabriel kepada Maria saat kabar gembira disampaikan. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Itu kata-kata dari Elizabeth yang barusan saja dibacakan oleh Romo Wisnu. Saya ingatkan kembali pada Anda. Jadi, frase pertama doa Salam Maria sungguh-sungguh mengutip tuntas dari Injil. Nah, frase berikutnya ini memang tidak sepenuhnya mengutip Injil, tapi terinspirasi oleh kitab suci. Santa Maria Bunda Allah. Kita tadi juga mendengar bagaimana Elizabeth menyebut sepupunya Maria sebagai Bunda Tuhanku. Kalau sepupunya Maria menyebut Maria sebagai Bunda Tuhanku, layak dong kita, pengikut-pengikut Kristus, yang kita pahami Kristus adalah Putra Allah, menyebut Maria sebagai Bunda Allah, pantas dong. Dan gereja pun menyatakan itu pantas demikian, maka menjadikannya sebagai dogma gereja. Kemudian, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Ini pun dogma gereja, ajaran resmi gereja, terinspirasi oleh kitab suci. Karena Yesus sendiri berkata, Yohanes 11 ayat 25, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya padaku akan hidup walaupun sudah mati. Jadi kalaupun orang itu sudah mati dalam pandangan dunia, tapi dia percaya dan beriman kepada Kristus, Yesus katakan dia hidup. Maria, orang yang percaya pada Kristus, dia sudah diangkat ke surga, maka hal itu menegaskan dia terus hidup. Kepada orang hidup kita boleh dong minta doanya. Kepada orang yang hidup kita juga boleh mohon supaya ia mendoakan kita kepada Allah. Bagian pertama permenungan kita adalah pantas kita terus berdoa Salam Maria, berdoa Rosario, kalau bisa setiap hari seperti panggilan Maria dalam penampakan di Fatima. Itu bagian pertama permenungan kita. Bagian kedua, Magnificat Maria menceritakan bagaimana Allah yang Maha Kuasa mengendalikan perputaran roda nasib manusia. Coba kita ulangi sedikit. Ya, Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Menurunkan orang yang berkuasa dan meninggikan orang-orang yang rendah. Sekilas kita dengar bacaan Injil ini sambil lalu saja. Tahukah Anda, pujian Maria ini artinya revolusi besar. Ini kudeta ini. Gak main-main ini. Ini satu kejadian luar biasa kalau suatu negara orang yang berkuasa ditumbangkan dan orang-orang yang rendah naik. Waduh. Ini satu kejadian luar biasa pada suatu negara. Ini suatu revolusi sosial. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pesan yang kemudian ada dalam Magnificat Maria terkandung dalam satu palindrom. Sator, arepo, tenet, opera, rotas. Adalah tanda yang menunjukkan satu komunitas Kristen perdana dalam masa gereja muda di selatan Italia, daerah Pompei. Arti kata-kata ini adalah Bapa pencipta semesta secara tersembunyi, secara misterius mengendalikan dengan sungguh-sungguh roda-roda nasib manusia. Dan dari situlah kemudian saya mau mengatakan hal itu kami alami di Lubang Buaya. Gereja ini berdiri sejak 30 tahun yang lalu. Usaha mendapatkan izin tahun 90 pertama kali oleh pastor-pastor Yesuit. Gagal, ditolak. Berikutnya lagi, tahun 93 ditolak juga. Tapi lewat jalan belakang dapat izin dari kelurahan untuk mendirikan bedeng. Kemudian tahun 90
ditolak lagi. Kemudian lagi tahun 2009, Pastor Hadi Nugroho yang Anda kenal berhasil mengumpulkan tanda tangan 160-an non-Katolik di sekitar gereja. Tapi seminggu kemudian tiba-tiba muncul surat penolakan. Yang menolak siapa? 160 orang yang sudah diminta oleh Romo Nuk itu tanda tangan setuju dan sepakat. Dalam 1-2 minggu mereka berbalik menolak, katanya begitu. Namun syukur kepada Allah, suatu ketika di awal 2021, salah seorang anggota PPG, saya menjawab saya ketika saya bilang tidak ada kebetulan yang ada penyelenggaraan ilahi, dan itu terinspirasi doa Sator, saya bilang. Tiba-tiba dia mengeluarkan secari kertas dan kemudian dia kasih unjuk doa Sator Arepotenet Opera Rotas yang dia buat puluhan tahun yang lalu karena perintah seorang anak muda ketika ia harus meninggalkan Ambon di tengah kerusuhan. Dia perwira TNI AU tapi ditinggal oleh armada penerbangan TNI AU pada saat itu. Namun berkat doa Sator di dompetnya itu, secara ajaib satu sorti pesawat akhirnya bisa kembali dan membawa keluarganya keluar dari Ambon. Sejak itu saya perintahkan kepada umat supaya doakan Sator, Arepotenet, Opera Rotas. Kami membuat medali-medalinya. Dan dalam 3 bulan IMB keluar. Syukur kepada Allah. Permenungan kedua. Nasib hidup kita ada dalam perlindungan Tuhan. Permenungan ketiga yang terakhir. Hal terpenting dari Maria diangkat ke surga itu apa? Salam. Ketika orang memberi salam, maka dia ada dalam satu komunitas orang-orang yang punya karakter baik. Kenapa begitu? Karena ada 3 karakter orang itu. Karakter pertama, orang itu senep lihat orang seneng. Maaf ya, pakai logat Betawi saya. Saya kelahiran Palmerah, dekat Bang Pitung di Rawabelong. Senep lihat orang seneng, artinya nggak suka kalau lihat orang seneng. Ini biasanya orang yang gampang iri hati, ya. Nah, yang kedua, seneng lihat orang senep. Nah, ini orang jahat nih. Kalau ada orang senep, dia seneng. Ini karakter orang jahat kayak gini. Orang menderita dia malah seneng. Gitu. Nah, yang ketiga, seneng lihat orang seneng. Dan ini adalah orang yang tidak peduli betapa susahnya saya berjuang dalam hidup. Tapi kalau saya lihat orang lain senang, orang lain bergembira, orang lain bahagia, saya juga ikut senang. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang seperti itu? Selalu doa Salam Maria. Di Kalvari ada satu pieta. Pieta yang tidak lazim Anda lihat. Pieta ini pahatan Yosep Armani. Yosep Armani itu kemungkinan besar, saya nggak tahu persis ya. Kemungkinan besar saudaranya Giorgio Armani. Kemungkinan besar loh. Ya. Tapi pieta kami, Yosep Armani yang pahat, KW-nya ya, bukan dipahat langsung, berdasarkan gagasannya dia. Tingginya 3 meter, gak mungkin saya bawa-bawa ke sini. Saya bawanya yang kecilnya, miniaturnya. Segede gini, itu aja udah lumayan berat karena bahannya dari resin high quality. Gitu kan. Silahkan nanti Anda bisa beli di luar. Tapi Pieta Kalvari karangan Yosep Armani ini mengingatkan saya. Bagaimana Bunda Maria menyampaikan doa-doa kita kepada Allah. Menyampaikan salam kita kepada Sang Putra. Maka mengakhiri permenungan saya mengundang 3 buta dari lubang buaya. Itu ada Mas Adi, Bu Santi, suami istri mereka, dan Aris, organis andalan kami. Semuanya buta atau punya penglihatan kurang sekali. Mari kita dengarkan lagu Maria Sampaikan Salamku yang secara ajaib saya ciptakan meskipun saya tidak bisa alat musik. Saya nggak bisa main gitar, saya nggak bisa main harmonika, suling, apalagi piano dan organ. Tapi mereka bisa menyanyikannya bagi kita. Semoga Anda menjadi pribadi yang senang melihat orang bahagia.
penuh rahmat, Tuhan besertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami pendosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati, selamanya doakanlah kami. Sampaikan salamku kepada putramu yang bertahta di rumah Bapakku. Sampaikan salamku kepada putramu yang tersalib dan bangkit bagiku. Bersama-sama. Sampaikan salamku kepada putramu yang bertahta di rumah Bapakku. Sampaikan salamku kepada putramu yang tersalib dan bangkit bagiku. Sampaikan salamku kepada putramu yang bertahta di rumah Bapakku. Sampaikan salamku kepada putramu yang tersalib dan bangkit bagiku. Yang tersalib dan bangkit bagiku. Agunglah misteri iman kita.